Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah dari kelas KPI 3D, akan mempresentasikan tentang motivasi. Motivation atau motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Menurut Gibson, motivasi adalah suatu proses yang menentukan pilihan antara beberapa alternatif dari kegiatan sukarela. Sebagian dari perilaku dipandang sebagai kegiatan yang dapat dikendalikan orang secara sukarela. Dan agar kegiatan itu dapat dilakukan secara sukarela, maka diperlukan motivasi. Sementara itu, Kreitner dan Kiniski 1998 berpendapat bahwa motivasi adalah proses psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Pernyataan tersebut memberikan implikasi bahwa tujuan adalah hakikat utama dari motivasi. Selanjutnya, Krisnandi berpendapat bahwa motivasi merupakan suatu pembentukan perilaku yang dicirikan oleh berbagai aktivitas melalui suatu proses psikologis yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik untuk mengarahkan seseorang menuju tujuan. Motivasi merupakan hal ataupun situasi yang membentuk suatu dorongan. Berdasarkan definisi tersebut, motif dapat disimpulkan sebagai dorongan berupa kebutuhan dari dalam diri seseorang yang harus dipenuhi agar orang tersebut dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, motivasi merupakan situasi yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan motifnya. Jenis-jenis motivasi. Motivasi setidaknya dapat dibagi menjadi dua jenis. Menurut Hasibuan, jenis-jenis motivasi tersebut adalah sebagai berikut. Motivasi positif atau insentif positif. Motivasi positif adalah manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah atau reward kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Motivasi negatif atau insentif negatif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkatkan karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Pendekatan motivasi. Terdapat banyak macam pendekatan yang dapat digunakan untuk mengelola motivasi. Pada umumnya, motivasi dijalankan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut. Pendekatan tradisional atau klasik. Pendekatan motivasi klasik pertama kali diperkenalkan oleh V.W. Taylor. Dinamakan pendekatan klasik karena Taylor hanya memandang motivasi pekerja dari segi pemenuhan terhadap kebutuhan fisiknya. Kebutuhan tersebut bisa dipenuhi melalui gaji atau upah, dan insentif berupa uang maupun barang sebagai imbalan atas capaian prestasi tertentu. Tanpa imbalan tersebut, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan motivasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Elton Mayo. Secara garis besar, pendekatan ini menyangkal argumentasi pendekatan tradisional karena manusia dinilai tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga interaksi dengan orang lain. Pendekatan sumber daya manusia. Akhirnya, Douglas MC Gregor beserta para ahli lainnya memberikan
memberikan kritik keras terhadap kedua pendekatan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kedua pendekatan tersebut cenderung mengarah ke upaya manipulasi terhadap karyawan dan cenderung terlalu menyederhanakan motivasi, yakni dengan berfokus ke satu faktor saja, seperti uang dan hubungan sosial. Teori motivasi MC Cleland. Hasil penelitian MC Cleland 1968 menunjukkan bahwa kebutuhan kuat untuk berprestasi dan dorongan untuk sukses berketerkaitan dengan sejauh mana seseorang termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Kebutuhan yang dikemukakan oleh MC Cleland antara lain kebutuhan atas prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Teori keadilan. Faktor motivasi kerja utama ialah pengevaluasian terhadap keadilan atas suatu penghargaan. Dalam hal ini, bawahan membandingkan usaha yang dilakukannya dan imbalan yang diterimanya dengan usaha dan imbalan yang dilakukan dan diterima oleh orang lain pada iklim kerja serupa. Teori harapan. Teori harapan berasumsi bahwa orang akan memilih suatu cara berperilaku dari berbagai alternatif berdasarkan harapannya terhadap hal yang akan diperolehnya dari setiap tindakan. Harapan tersebut mencerminkan persepsi seseorang terkait kesukaran pencapaian perilaku tertentu serta terkait probabilitas ketercapaian perilaku tersebut. Teori penguatan. Menurut teori penguatan, perilaku yang dibalas secara menyenangkan dengan reward cenderung akan diulangi kembali pada masa mendatang. Sebaliknya, perilaku yang dibalas secara tidak menyenangkan dengan hukuman atau punishment cenderung tidak akan diulangi kembali pada masa mendatang. Penerapan teori motivasi. Mendesain dan menjalankan program motivasi yang sukses bukanlah suatu hal mudah. Pimpinan tidak bisa sekedar memilih suatu teori untuk kemudian diterapkan secara harfiah, karena pada realitanya suatu organisasi memiliki dinamika tersendiri dan dikelilingi oleh berbagai faktor yang bisa mempengaruhi keutuhan penerapan teori motivasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.